Sepak terjang dari gerombolan pelaku pengedar uang palsu antar provinsi ini akhirnya terhenti di tangan tim Tiger Satuan Reskrim Polres Ngawi. Aksi kriminal yang jelas meresahkan warga tersebut terhenti setelah Satreskrim Polres Ngawi berhasil mengamankan 5 orang yang terlibat dalam kasus UPAL tersebut. Kelima orang itu berinisial DM, ES, AS, AP, dan TAS. Dari kelima komplotan tersebut, 2 tersangka yaitu DM dan ES merupakan oknum Kades di Sine dan Ngerambe Ngawi, sementara AS warga Sragen. AP dan TAS merupakan warga dari Jawa Barat. Kronologi penangkapan bermula dari adanya laporan masyarakat yang berhasil dikembangkan oleh tim Satreskrim Polres Ngawi. Dari laporan tersebut, petugas berhasil mengamankan 2 oknum Kades, DM, dan HS di Ngawi, dengan barang bukti 308 lembar uang palsu pecahan 100 ribuan. Dari pengungkapan itu, petugas terus mengembangkan dan berhasil mengamankan TAS yang tak lain sebagai penjual uang palsu. Dari TAS, petugas mengamankan AS dan AP yang memiliki tugas mengedarkan uang palsu ke beberapa wilayah. Menurut pengakuan tersangka yang disampaikan oleh Kapolres Ngawi dalam press release, tersangka berinisial DM dan TS, ia memperoleh uang palsu dengan cara membeli dari TAS dan AP. Dengan perbandingan 1:3, atau 1 uang asli mendapatkan 3 uang palsu. Kronologi pengungkapan menindaklanjuti keresahan masyarakat di Kabupaten Ngawi. Polres Ngawi dalam hal ini Satreskrim Polres Ngawi melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa salah satu toko di Kabupaten Ngawi telah didatangi oleh seseorang yang menggunakan mata uang rupiah 1 lembar yang diduga palsu. Selanjutnya Satreskrim Polres Ngawi melakukan penyelidikan terhadap pelaku dan berhasil mengidentifikasi pelaku, yakni saudara DM. Saudara DM ini salah satu oknum Kades di Kabupaten Ngawi. Selanjutnya pelaku berhasil diamankan dan ditemukan barang bukti uang yang diduga palsu pecahan 100 ribu sebanyak 308 lembar. Kemudian Satreskrim Polres Ngawi melakukan penelusuran peredaran rupiah palsu tersebut dan berhasil mengidentifikasi saudara AS dan saudara ES, oknum Kades wilayah Kabupaten Ngawi. Selanjutnya terduga pelaku tersebut berhasil diamankan oleh Satreskrim Polres Ngawi. Di samping itu, Ketua Perwakilan dari Bank Indonesia Kediri yang saat itu juga hadir dalam press release menyampaikan apresiasi terhadap Kapolres Ngawi dan jajaran yang telah berhasil mengungkap peredaran uang palsu. Meski begitu, terkait masih banyaknya warga yang tertipu dengan uang palsu, pihaknya menyadari akan kurangnya sosialisasi dari pihak BI ke masyarakat. Kami sangat yakin kualitasnya rendah tadi karena dengan 3D aja, tanpa teknologi ibaratnya dengan panca indera kita, itu bisa dibedakan dengan jelas. Nah, kalau masalah persentase ya kita nggak paham berapa persen ya kemiripan dan sebagainya. Tapi dengan panca indera kita aja kita bisa membedakan bahwa itu palsu, artinya kualitas cetakannya rendah gitu. Kalau masalah masyarakat belum tahu, mungkin begini, kita senantiasa melakukan edukasi dan literasi. Ya, kami sadar bahwa memang selama ini kami akan terus meningkatkan sosialisasi dan literasi terkait ciri-ciri keaslian uang rupiah tersebut. Dan kami juga siap berkolaborasi dengan semua stakeholder terkait. Sehingga masyarakat akan semakin paham dengan tadi ciri-ciri keasliannya. Sehingga dengan mudah untuk dapat membedakan mana yang asli dan mana yang tidak asli. Untuk barang bukti yang diamankan, 5.040 lembar rupiah palsu pecahan 100 ribu, 4 lembar rupiah palsu pecahan 50 ribu, 1.000 lembar Brazilian Real palsu pecahan 5.000 Brazilian Real, 91 lembar US dollar palsu pecahan 50 US dollar, 90 lembar US dollar palsu pecahan 100 ribu rupiah palsu yang belum terpotong. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka DM, ES, dan AS disangkakan pasal 36 ayat 3 Junto, pasal 26 ayat 3 dan atau pasal 36 ayat 2 Junto, pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang palsu atau pasal 245 KUHP Junto, pasal 55 KUHP.
Sementara tersangka AP dan TAS diterapkan pasal 37 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 dan atau pasal 36 ayat 3 junto pasal 26 ayat 3 dan atau pasal 36 ayat 2 junto pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang atau pasal 245 KUHP junto pasal 55 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Erwan Saputra, Ngawi, Sakti TV.